Yesaya pasal yang ke-15. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab. Sesungguh dalam suatu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan dan dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung di atas soto, dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eklaim, bahkan sampai ke BR Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Yesaya pasal yang ke-16. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Zion, seperti burung yang lari terbang dan isi sarangnya diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang penuh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain. Biarlah sekalian yang meratap, mengingat kue kismis Kir Hareset. Biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali, sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sigma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yazer dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berser sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yazer karena pohon anggur Sigma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale, sebab pada musim kemarau, pada waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sora, dan dari kebun buah-buahan telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemunasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan susah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa.